Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai sistem pengukuran. Dalam materi pengukuran ini, kami akan membahas mengenai konsep besaran, konsep satuan, konsep dimensi, dan konsep pengukuran. Oh iya, sobat pernah nggak mendengar istilah satu jengkal, satu hasta, atau satu kaki? Istilah tersebut itu sering digunakan kan pada zaman dahulu untuk mengukur panjang suatu benda. Tapi itu kurang efektif karena satu hasta, satu kaki, dan satu jengkal setiap orang itu berbeda-beda. Terus bagaimana dong solusinya? Oleh karena itu, para ilmuwan membuat satuan baku seperti penggaris, meteran sebagai alat ukur. Konsep besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Konsep besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan dan tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya untuk menentukan besaran ini harus menggunakan rumus-rumus tertentu. Contoh dari besaran pokok adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, dan sebagainya. Konsep satuan. Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari 2 macam, yaitu satuan MKS, meter, kilogram, sekon, dan satuan CGS, yaitu sentimeter, gram, dan sekon. Konsep dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan lambang tersebut diapit oleh kurung siku. Lalu, apa manfaat dituliskannya dimensi besaran? Yaitu untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Misalnya gaya gesek memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat. Usaha memiliki persamaan dimensi dengan energi. Yang kedua, untuk menetapkan bahwa suatu besaran tepat atau tidak. Berikut adalah tabel lambang dimensi untuk besaran-besaran pokok dan besaran turunan. Konsep pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Berikut adalah contoh pengukuran dalam fisika. Yang pertama adalah pengukuran panjang. Contohnya mistar. Mistar atau yang sering disebut penggaris memiliki skala terkecil 1 mm sehingga ketelitian mistar adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Perhatikan contoh berikut. Benda tersebut berada di angka 0,3 cm sampai angka 3,1 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 3,1 dikurang 0,3 sama dengan 2,8 cm. Tulisan hasil ukurnya adalah 2,8 kurang lebih 0,05 cm. Kenapa ada 0,05 cm? Karena mistar memiliki ketelitian 0,05 cm. Jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian lebih baik daripada mistar. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan gambar di atas, skala utamanya adalah 0,3 meter karena angka 0 nonius berada di 0,3 di skala utama. Skala noniusnya adalah kita lihat dari garis yang sejajar di gambar. Garis sejajar di gambar adalah di angka 3 pada skala nonius. Jadi, skala nonius adalah 3 kali 0,01 karena ketelitiannya adalah 0,01 jadi dikali sama 0,01. Jadi hasilnya adalah 0,03 cm. Hasil pembacaan alatnya adalah skala utama ditambah skala nonius. Jadi hasilnya alat tersebut adalah 0,3 ditambah 0,03 sama dengan 0,33 cm. Pengukuran yang kedua adalah pengukuran massa. Massa merupakan besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca.
Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Hochhaus 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram. Lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram. Yang ketiga, lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada gambar neraca Hochhaus. Pada lengan belakang merujuk angka 400 gram. Pada lengan tengah merujuk pada angka 70 gram. Dan pada lengan tengah merujuk pada 9,4 gram. Jadi, hasil pengukuran massa di atas adalah 400 gram tambah 70 gram ditambah 94 gram adalah 479,4 gram. Pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Perhatikan gambar berikut. Pada stopwatch tersebut menunjukkan pada angka 2 menit dan 12 sekon. Jadi hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch di atas adalah 2 menit plus 12 sekon. Ternyata pengukuran dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Misalnya saat sobat ingin mengukur tinggi badan, menimbang beras, menghitung lamanya waktu air mendidih, dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya belajar fisika mudah dan menyenangkan karena fisika dengan kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan pemahaman sobat tentang pengukuran, yuk simak contoh soal berikut. Contoh soal. Untuk mengukur diameter dalam sebuah gelas dengan jangka sorong seperti gambar pada di bawah ini. Diameter gelas adalah pembahasan. Yang pertama kita cari dulu skala utamanya berapa. Karena angka 0 pada skala non-News itu berada di 0,8 skala utama, jadi skala utamanya ada 0,8 cm. Selanjutnya adalah mencari skala non-News. Skala non-Newsnya itu ada kita cari dengan garis yang sejajar antara skala utama dan skala non-News, yaitu berada di angka 3 pada skala non-News. Jadi skala non-Newsnya itu adalah 3 dikali 0,01 cm sama dengan 0,03 cm. Jadi diameter dalam gelas adalah skala utama ditambah skala non-News, yaitu 0,83 cm. Demikian dari kelompok 4. Sekian.